Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayla Azura Cahyati dengan NPM 2025 14500 349. Perkenalkan, nama saya Indri Puji Astuti dengan NPM 2025 14500 396. Yang terhormat Ibu Mimanizma SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang lingkungan bisnis dan dinamika perubahan. Selamat menyaksikan. Materi pembelajaran yang pertama, faktor eksternal. Yang kedua, dinamika pasar pasca pandemi. Ketiga, tantangan dan peluang bisnis di era VUCA. Volatile, uncertain, complex, ambiguous. Yang keempat, regulasi atau kebijakan pemerintah. Lanjut ke pembahasan yang pertama, ada faktor eksternal. Pengertian lingkungan eksternal bisnis. Setiap perusahaan beroperasi dalam suatu konteks bisnis khusus, dan setiap perusahaan memiliki lingkungan eksternal yang unik. Untuk berhasil dalam persaingan bisnis, sebuah perusahaan harus memberikan fokus yang mendalam dan terus-menerus memantau perubahan dalam lingkungan eksternal dengan tujuan merumuskan strategi bisnis yang sesuai. Salah satu aspek lingkungan bisnis yang membutuhkan perhatian utama dari entitas bisnis adalah lingkungan eksternal, yang terdiri dari lingkungan umum atau disebut makro dan lingkungan khusus atau disebut mikro. Adapun faktor-faktor lingkungan eksternal bisnis, Wardana et al. Pada tahun 2021 dan Hans pada tahun 2019 menyatakan bahwa banyak faktor yang memiliki dampak pada perusahaan dalam kerangka bisnis yang bersifat inklusif dan terintegrasi, terjadi dalam suatu rangkaian klaster. Sebagai contoh, peraturan pemerintah yang mendukung pertumbuhan bisnis dan menjamin keamanan dalam berbisnis menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi strategi dan kebijakan perusahaan. Faktor eksternal memiliki potensi untuk saling mempengaruhi dan keduanya beroperasi di luar kendali entitas bisnis. Faktor eksternal seringkali disebut sebagai kendala eksternal. Beberapa faktor utama dalam lingkungan eksternal atau disebut lingkungan makro dalam analisis PESTL dapat dijabarkan sebagai berikut. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama ada faktor politik atau disebut politikal, mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan pengaruh pemerintah dan kondisi politik pada lingkungan bisnis. Yang kedua ada faktor ekonomi atau disebut economic, mencakup elemen-elemen yang berhubungan dengan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis. Yang ketiga ada faktor sosial atau disebut social, mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan masyarakat, budaya, dan perubahan perilaku sosial yang dapat mempengaruhi bisnis. Yang keempat, ada faktor teknologi atau disebut teknologi, mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan inovasi teknologi dan dampaknya pada industri atau bisnis. Yang kelima, ada faktor lingkungan atau disebut environmental, mencerminkan pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis, serta merespon perubahan dalam norma-norma lingkungan dan ekspektasi masyarakat terkait keberlanjutan. Yang keenam ada faktor legalitas atau disebut legal, mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan peraturan dan hukum yang dapat mempengaruhi suatu bisnis atau industri. Kendala eksternal mikro sering merujuk pada faktor-faktor eksternal mikro. Beberapa elemen lingkungan eksternal mikro sebagai berikut. 1. Konsumen atau pelanggan disebut consumer atau customer. 2. Pemasok atau disebut suppliers. 3. Perantara atau disebut mediators. 4. Pesaing atau competitors. 5. Kreditor atau creditors. 6. Pemerintah atau government. 7. Serikat pekerja atau unions. Pentingnya lingkungan bisnis eksternal. Wardana et al. Pada tahun 2021 dan Hans pada 2019 menyatakan bahwa lingkungan bisnis eksternal memiliki arti penting bagi entitas bisnis sebagai berikut. 1. Membangun reputasi entitas bisnis adalah suatu proses di mana pemahaman terhadap lingkungan membantu organisasi meningkatkan citra mereka yang tercermin dalam kepekaan mereka terhadap kondisi lingkungan di tempat mereka beroperasi. 2. Memenuhi tuntutan persaingan bisnis adalah suatu proses di mana analisis lingkungan bisnis membantu perusahaan untuk mengevaluasi strategi pesaing dan merumuskan strategi sendiri yang sesuai dengan kondisi pasar.
Persaingan menjadi lebih berarti ketika terdapat keunggulan daya saing. Ketiga, mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan merupakan hasil dari mempertimbangkan lingkungan bisnis, terutama dengan memperhatikan kemajuan teknologi dan globalisasi. Analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threat, menjadi elemen kunci dalam mengevaluasi potensi dan performa perusahaan. Pembahasan yang kedua yaitu dinamika pasar pasca pandemi. Dampak besar pandemi COVID-19 terhadap pasar tenaga kerja pengangguran di Indonesia meningkat sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Sebuah survei yang dilakukan oleh BPS pada Juli 2020 terhadap pelaku usaha menunjukkan bahwa perusahaan mengatasi pandemi dengan mengurangi jumlah pekerja sebesar 35,56%. Selain itu, pengangguran di Indonesia meningkat pada Agustus 2020 sebesar 7,07%, meningkat dari 4,94% pada Februari tahun 2020. Tridiana dan Tanur pada tahun 2016, studi tersebut menunjukkan bahwa pembatasan aktivitas ekonomi menyebabkan penurunan tajam dalam lapangan kerja dan tingkat pengangguran di banyak negara. Pola kerja telah berubah sebagai akibat dari penerapan kerja jarak jauh dan penyesuaian jadwal. Dampaknya lebih besar pada pekerja rentan seperti pekerja dari sektor informal, pekerja dengan pendapatan rendah, dan pekerja migran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, strategi pemulihan yang inventif dan berkolaborasi sangat penting. Banyak pekerja migran terpaksa kembali ke negara asal atau terjebak di negara yang mereka kunjungi karena dampak pembatasan perjalanan dan lockdown. PHK adalah contoh nyata dari dampak COVID-19 terhadap ekonomi yang dapat dilihat saat ini. Banyak pekerja dirumahkan dan banyak bisnis bahkan terancam bangkrut. Sebanyak 114.340 perusahaan telah melakukan PHK. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tantangan dan peluang bisnis di era VUCA atau disebut Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. Mengenal arti VUCA adalah akronim dari volatility atau disebut gejolak, uncertainty atau disebut ketidakpastian, complexity atau disebut kerumitan, ambiguity atau disebut ketidakjelasan. Dalam dunia bisnis, kondisi ini benar-benar nyata terjadi dalam satu dekade terakhir. Indikator keunggulan dengan mudah diidentifikasi melalui komparasi kualitas dan biaya. Peningkatan penjualan cukup memakai jurus andalan dengan memperbanyak tenaga pemasaran dan jumlah pelanggan. Mari kita bahas akronim VUCA lebih detail. Yang pertama, volatile yaitu gejolak atau dapat berubah dengan cepat dan tidak terduga, terutama menjadi lebih buruk. Tantangan volatile adalah para pelaku bisnis kini lebih saling berhubungan dengan skala global daripada sebelumnya. 2. Uncertain yaitu ketidakpastian atau tidak diketahui dengan pasti atau tidak bisa diandalkan. Tantangannya adalah seberapa cepat memahami kebutuhan atau keinginan konsumen. Bila disertai dengan strategi tepat, maka ini merupakan peluang untuk memenangkan pasar. 3. Kompleks yaitu kerumitan atau terdiri dari banyak bagian yang berbeda dan terhubung. Jika bisnis beroperasi dalam lingkup global, maka akan bekerja dalam banyak budaya dan lingkungan yang berbeda dengan peraturan yang berbeda. Ini adalah situasi yang kompleks karena ada banyak bagian yang berbeda namun terhubung. 4. Ambiguous, yaitu ketidakjelasan atau tidak memiliki satu arti yang jelas. Dalam bisnis tidak ada jawaban sederhana untuk satu situasi. Satu hal yang tak ambigu adalah laju perubahan. Adapun faktor-faktor penyebab munculnya VUCA, ada 5 faktor penyebab mengapa bisnis sekarang berada di era yang rentan akibat munculnya VUCA, yaitu 1. Perkembangan teknologi, 2. Dinamika politik, 3. Sosial budaya, 4. Isu lingkungan, dan 5. Pertumbuhan ekonomi. Cara menghadapi VUCA dalam dunia bisnis. Bob Johansen dari Institute for the Future menghadapi VUCA untuk dunia bisnis dalam bukunya yang terbit di tahun 2009, Leaders Make the Future. Dalam bukunya, Johansen mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk merespon ancaman VUCA, yang disebut VUCA Prime. Dia menyarankan agar pelaku bisnis melakukan hal berikut guna menghadapi tantangan VUCA dan sekaligus menciptakan peluang.
1. Respon volatilitas dengan visi. Terima dan rangkul perubahan sebagai fitur konstan dan tak terduga dari lingkungan kerja. 2. Hadapi ketidakpastian dengan pemahaman. Tetap up to date dengan berita industri. Pelaku bisnis juga perlu mendengarkan pelanggan mereka dengan baik-baik untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. 3. Tinjau dan evaluasi kinerja. Pelaku bisnis perlu untuk mempertimbangkan apa yang telah dilakukannya berjalan dengan baik, apa yang mengejutkan dan apa yang dapat dilakukannya secara berbeda di lain waktu. 4. Bereaksi terhadap kompleksitas dengan kejelasan. Berkomunikasi secara jelas dengan orang-orang di dalam tim dalam situasi yang kompleks. Komunikasi yang diungkapkan dengan jelas membantu mereka memahami arah tim atau organisasi. 5. Lawan ambiguitas dengan kelincahan. Fleksibilitas dan adaptif mencerminkan kelincahan. Kelincahan ini diperlukan untuk menjawab ambiguitas di dunia bisnis. Rencanakan ke depan setiap langkah adalah keharusan. Rotasi pekerjaan dan pelatihan lintas divisi bisa menjadi cara terbaik untuk meningkatkan kelincahan tim. Pembahasan yang keempat yaitu regulasi atau kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja. Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam pemulihan dasar tenaga kerja. Membuat ekonomi dan masyarakat siap untuk berbagai resiko yang tidak terduga dalam membuat kebijakan pasca COVID-19. Strategi pembangunan ketahanan yang komprehensif harus menjadi dasar mengingat dampak besar dari pandemi serta kerentanan dan kesenjangan yang berlebihan dalam sistem dasar. Sari dan Nofranita pada tahun 2022. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini dapat melibatkan insentif fiskal, deregulasi yang tepat, dan stimulus ekonomi yang cermat. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan ekonomi yang memberikan insentif fiskal, deregulasi yang tepat, dan stimulus ekonomi yang cermat. Hal ini dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi perusahaan untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peluang bagi tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam pasar akan semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pasca pandemi. Setelah pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Pertama, salah satu komponen yang paling penting adalah menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pola kerja. Banyak bisnis telah mengadopsi pola kerja fleksibel atau model kerja jarak jauh. Karyawan harus menghadapi masalah baru seperti manajemen waktu yang lebih mandiri, kekurangan sumber daya, dan gaya komunikasi tim yang berubah. Untuk mempertahankan efisiensi dan produktivitas dalam lingkungan kerja yang berkembang, penggunaan alat dan teknologi kolaboratif juga sangat penting. Kesehatan mental dan fisik adalah komponen kedua yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pasca pandemi. Dampak psikologis pandemi seperti stres, kekhawatiran, dan perasaan terisolasi dapat mengganggu pekerja untuk fokus dan bersemangat. Strategi untuk membangun kembali produktivitas tenaga kerja. 1. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan. 2. Adaptasi teknologi untuk peningkatan produktivitas. 3. Kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja. 4. Mendorong kewirausahaan dan inovasi. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.